Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, terima kasih. Ya, kalian belajar semua bagus. Berarti untuk hari ini, ya, kita akan berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai. Silakan yang mau pimpin doa, silakan dipimpin. Pada asana. Asana. Sebelumnya akan dapat cek dulu kalian ya. Yang pertama, Gusti Komang Rio Pinanita, Hadir Pak. Iketut Adi Dharma Wiguna, Hadir Pak. I Komang Heri Anggara, Imade Ari Laksana, Hadir Pak. Wayan Adiwit Nyana. Terima kasih. Berarti kalian nggak ada yang absen, hadir semua. Ya. Sebelum kita belajar, marilah kita mengadakan tepuk semangat dulu atau melakukan tepuk semangat dulu. Silakan berdiri. Tepuk semangat. Terima kasih. Silakan dulu. Baiklah anakku, hari ini kalian semuanya sudah siap belajar? Sudah. Baik, kalau sudah siap belajar, ya, itu dalam belajar anak-anak harus berkonsentrasi. Apa yang kalian pelajari, tolong diperhatikan dengan baik, ya. Tolong dilaksanakan di seluruh latihan-latihan, tolong dilaksanakan dengan baik. Bahkan nanti kalau mengerjakan tugas-tugas juga dikerjakan dengan baik. Sehingga kalau kalian sudah belajar dengan baik, hasilnya pun akan nanti ada di kalian akan menjadi baik. Baiklah, itu anakku. Tujuan belajar hari ini kita adalah satu, yaitu agar kalian bisa itu mengerjakan perkalian pecahan. Yang keempat, kalian akan bisa menggunakan kemampuan kalian dalam perkalian berbagai macam pecahan berguna untuk masyarakat di lingkungan kalian dan diri kalian sendiri di dalam menghadapi hidup bermasyarakat. Nah, itulah anakku semuanya. Kita lanjut. Bapak sebelumnya Bapak akan tanya. Kemarin kita sudah mempelajari apa? Penambahan berbagai bentuk pecahan. Itu penjumlahan berbagai macam bentuk pecahan. Bapak tanya sedikit. Kalau 1/2 ditambah dengan
3/4 sama dengan berapa? Masih ingat? 1/2 ditambah dengan 3/4 sama dengan berapa? Dengan 1/4. Ajarkan di sekolah. Nah, untuk itu ya kita lanjut ke pokok permasalahan pelajaran sekarang, yaitu kita akan belajar perkalian berbagai macam pecahan. Nah, untuk itu ya di sini Bapak punya oleh-oleh untuk kalian ya, yaitu berbagai gambar. Yang pertama, kedua rumus-rumus. Yang ketiga adalah video bagaimana cara mengerjakannya. Baiklah anakku semuanya, tolong diperhatikan apa yang nanti ada di slide atau di layar. Ya, kalian cermati, kalian pahami, ya, itu supaya nanti kalian mengerjakan atau melaksanakan tugas, ya, biar kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Ini Bapak ada beberapa gambar. Bapak mau tanya pada kalian, ini gambar apa? Bunga. Nah, bunga itu terbuat dari apa? Nah, Bapak mau tanya lagi. Kalau kalian membuat bunga dari kita, itu bisa diukur atau dicari berapa panjang pita yang akan digunakan. Sebab perhatikan, satu bunga yaitu menggunakan menggunakan pita panjangnya yang berbeda-beda. Nah, kalian pernah membuat bunga dari pita? Pernah? Pernah. Ya, baik. Kalau sudah pernah, mari kita lihat permasalahannya. Ya, nah, di sini sudah ada keterangan banyak. Ya, bagaimana cara mencari panjang pita yang digunakan dalam satu bunga atau beberapa bunga? Nah, di sini ada permasalahan bilangan, ya, bulat yang dikalikan dengan pecahan ada dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Ya, tuh contohnya dalam pembuatan bunga. Nah, di sini ada setiap siswa memerlukan 2/5 meter pita untuk membuat kerajinan bunga. Berapa meter pita yang diperlukan bila ada 5 siswa? Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nih, ada 2 cara. Dalam pecahan itu dikalikan dengan bilangan bulat akan ketemu penjumlahan yang berulang. Ingat, perkalian adalah masih ingat kalian diajarkan, ya. Entah kalian masih ingat atau enggak, itu pasti ada, ya, penjumlahan yang berulang. Nah, makanya di sini ada bisa yaitu 2/5 kali 5. Makanya didapat 5 tambah 2/5 tambah 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25 2/2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 jadi 10. Sedangkan ini namanya apa yang bawah? Penyebut tidak dijumlahkan. Berarti 2 dibagi 10 bagi 5 sama dengan 2 meter untuk mendapatkan 5 bunga. Nah, kalau kita gunakan perkalian, lihat 5 kali 2/5. Kali ini kalian dari kelas 4 sudah jalankan, dari kelas 3 sampai kelas 5 udah. Sekarang kelas 6 kita memasuki ke rumus atau konsep yang lebih efisien, ya. Sebab semakin tinggi kelas, angka ataupun nominalnya akan semakin tinggi. Makanya perlu kalian menggunakan atau menghafalkan konsep-konsep atau rumus-rumus daripada perkalian pecahan, ya. Itu. Nah, untuk bilangan
yaitu menggunakan seperti ada sebut tadi ini dimasukkan 5 kali 2 per 5 sama dengan ya. Kita jadikan pecahan biasa dulu 5 itu 1 per 5. Lalu 2 per 5 kita pindah. Lalu dijumlahkan dikalikan 2 kali 5 10. 1 kali 5 5-nya 5 per 2 meter, atau ini lebih singkat lagi 5 kali 2 per 5 sama dengan 5 kali 2 bagi 5 sama dengan 2 meter. Ini ada 3 macam cara atau konsep perkalian bilangan bulat dengan bilangan pecahan biasa. Ya, jadi dapat disimpulkan ya, anakku, itu foto ini ya, perkalian bilangan asli dengan pecahan atau bilangan bulat dengan pecahan itu bisa diambil dengan 3 macam. Nah, untuk itu kita lanjut yang kedua. Nah, di sini. Ini gambar apa? Kue apa namanya? Kue bolu. Benar? Kalian bisa membuatnya? Belum. Ya, karena kalian masih hanya bisa melihat ibunya yang bikin kue. Nah, di sini apa permasalahannya? Apa permasalahannya? Kalau kita lihat ke kue, masalahnya adalah di perkalian bagaimana membagi kue tersebut. Lihat, permasalahannya pecahan yang dikalikan dengan pecahan adalah dalam kehidupan nyata. Contohnya, ibu mempunyai ya 3/4 bagian kue bolu. Jika ibu menghidangkan 2/3-nya untuk tamu, berapa bagian kue yang dihidangkan ibu? Nah, ini permasalahannya. Permasalahannya itu permasalahan di atas dapat dinyatakan dengan kalimat matematika. Nah, ini langsung kalian bikin kalimat matematikanya, yaitu 2/3 dari 3/4. Yang dapat diartikan yaitu 2/3 kali 3/4 sama dengan 6/12. Jika disederhanakan menjadi 1/2. Ya. Nah, di sana kakak lihat ya, itu adalah kita langsung ke menggunakan konsepnya apa? Nah, itu pecahan biasa dikalikan pecahan biasa, hasilnya adalah pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan penyebut. Itu yang ketiga. Di sini ada gambar juga, boleh kalian perhatikan. Nah, ini gambar apa? Lintasan lari. Kalau kalian disuruh mendeskripsikan, ini kan lintasan lari di sebuah stadion. Ya, nih lintasan lari di sebuah stadion. Nah, mengapa disebut lintasan lari? Kalian biar bisa mendeskripsikan, ini ada orang berlari. Ini lintasannya, ini orang berlari. Lintasan lari di sebuah stasiun. Itu deskripsinya. Ya, bagi untuk itu ya. Permasalahan sering terjadi ini adalah kita lihat di sini. Permasalahan pecahan biasa yang dikalikan dengan pecahan campuran ada dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kita lihat contohnya di sini ya. Sudah Bapak bikin contohnya. Ya. Keliling lintasan lari satu stadion adalah 3/4 kilometer. Jika Yuda berhasil menyelesaikan 2/3
2/3 putaran, maka jarak yang sudah ditempuh diugas sejauh titik-titik kilometer. Nah, ini bisa langsung dibawa atau dengan konsep perkalian. Tuh, ini 3/4 bisa dimasukkan di depan, dikalikan 2/3. Setelah itu, bagaimana caranya kalau ini belum bisa dikalikan? Kita ubah dulu ke pecahan biasa. Yang di depan yang sudah pecahan biasa kita langsung tulis. Lalu yang kedua, kita menggunakan rumus yang sudah kita pelajari kelas 5. Bilangan bulat dikali penyebut ditambah pembilang. Ini apa? Nah, hasilnya 2 kali 3 tambah 2 betul. Penyebutnya 3. Setelah dapat ini baru kita kalikan. 8 kali 3 berapa? 12. Betul? Lalu 4 kali 3 12. 24 bagi 2 12 bagi 24 bagi 12 apa? 2 kilometer. Berarti jarak yang sudah ditempuh Indah sama dengan 2 kilometer. Baik. Di sini dapat disimpulkan atau bagaimana caranya, konsep yang digunakan adalah tuh lihat. Pecahan biasa dikalikan pecahan campuran, hasilnya dapat diperoleh dengan mengubah dahulu pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa dan selanjutnya menggunakan kunci pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Ini sudah dari kelas 5 kalian mempelajari, cuman di kelas 5 tidak ada begini, adanya perkalian biasa, ya, perkalian dengan bilangan desimal, ya, perkalian dengan bilangan persen. Sekarang kalian pecahan dengan pecahan, pecahan dengan bilangan asli, ya. Yang terakhir adalah pecahan dengan bilangan pecahan campuran dengan bilangan campuran. Nah, di sini ada ini bapak-bapak sedang apa? Apa? Pupuk padi. Nah, sering kalian lihat orang makanan pupuk padi? Sering. Bagus. Tahu berapa kilo atau berapa karung pupuk yang digunakan? Tahu. Nah, supaya kalian besok bisa memperkirakan, ya, luas tanah ya bapak kalian, supaya nggak kelebihan membawa rabuk atau membawa pupuk, itu bisa kalian menghitung dengan apa? Dengan jalan ini. Contohnya di sini ada permasalahannya. Setiap hektar sawah membutuhkan 1,5 karung pupuk. Nah, pupuk. Jika Pak Tani ingin memupuk 2,5 hektar sawah, maka pupuk yang diperlukan adalah berapa karung? Lalu bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat. Nah, ini cara menghitungnya sama seperti yang tadi. Cuma apa yang Bapak katakan tadi? Ini cara apa namanya? Ya, campuran. Kalau berubah pecahan campuran ke pecahan biasa, bagaimana caranya? Bilangan bulat dikali penyebut ditambah pembilang. 2 dikali 2 tambah 1 5. Betul? Ya. Kalau penyebutnya masih tetap di bawah. Lalu yang kedua, Bilangan bulat dikali 1 dikali 2 tambah 1 jadi 3. Ya, oke. Nah, kalau sudah 5 kali 3 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 15/4. Hasilnya berapa? 3. Jadinya 3/4 karung. Untuk memupuk sawah 2,5 hektar diperlukan
pecahan campuran dikalikan pecahan campuran, hasilnya dapat diperoleh dengan mengubah terlebih dahulu pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa dan selanjutnya menggunakan kunci pemilah kali pemilah dan penjemput kali penyambut. Nah, untuk itu ada yang bertanya silakan. Silakan. Dari mana dapat 3/4. Baik, bagus. Itu permasalahan. 3/4. Ya. Kalau kita mau gunakan langsung itu susah. Kita gunakan dari mana dapat 3/4? Kita di sini dapat menggunakan hitung dengan hitung pembagian. Ya. Pembagian. Di sana ada 15 bagi 4. Tuh. Ya. Nah, 4 kali berapa supaya di bawah 15? 4 kali 3. Ya. 4 kali 3. Ya, dapatnya 3. Tadi 3 kali 4 dapatnya berapa? 12. Ya. Sudah? Lalu kita turunkan ini menjadi 3 bisa dibagi 4? 3. Berarti hasilnya adalah 3/4. Bagus. Ada lagi yang bertanya? Kalau enggak, untuk memperdalam pemahaman kalian, di sini juga Bapak punya gambar-gambar rumus. Di sini yang pertama, ini materinya pembelajarannya perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran, perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat yang lain, perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ya. Dari sini perkalian biasa dengan biasa. Lihat, kalian bisa lihat langsung, ya. Seperti tadi, 7 kali 1 sama 7, 2 kali 9 sama dengan 18. 7 per 18, 7 adalah bilangan bisa dibagi karena 7 adalah bilangan prima. Yang ditanyakan dari pecahan biasa? Ada? Kalau enggak kita lanjut. Ada pecahan perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Ya. Bisa kalian lihat? Ini namanya bilangan bulat. Ya. 4 dikalikan 2 per 7. 4 per 1 kali 2 per 7. Dan 4 kali 2 adalah 4. Lalu 1 kali 7. Nah ini bisa disederhanakan menjadi 1 per 7. Yang kedua, lihat 7 tetap karena 7 pasti penyebutnya 1. 7 per 1. Lalu 2 per 9. 2 per 9. Ini sudah namanya bilangan pecahan biasa. Dirubah dulu pecahan biasa. Berubahnya kalau bilangan bulat, penyebutnya pasti 1. Lalu 7 kali 2 14. 1 kali 9 14 per 9 14 per 9 1 5 per 9. Lanjut ke perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, bagaimana tadi pecahan biasa dengan campuran? Konsepnya bagaimana? Kalian sudah lihat tadi? Pecahan campuran dibuat terlebih dahulu dari pecahan biasa. Ya, bagus. Kasih tepuk ini. Yang pertama adalah konsepnya adalah pecahan campuran diubah dulu menjadi pecahan biasa. Oh, konsepnya. Ingat konsepnya itu. Ya, atau rumusnya. Nih, 6 per 7 kali 2, 4 per 5. Lalu setelah dirubah menjadi pecahan biasa, tetap yang sudah pecahan biasa kita tinggal tulis. Lalu yang tadi
pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Coba. Bilangan bulat kali Jadi bagaimana? 2 kali 5 tambah 4 14 per 5. Jadinya kita masuk ya 6 kali 14 bagi 7 kali 5. Di sini 6 kali 14 bilang 84. 7 kali 5 35. Lalu disederhanakan. Ini dibagi 5. Bagi 7. Ini dapat 4 bagi 7 12. 35 bagi 7 dapatnya 5. Nah 12 per 7 itu adalah pecahan campuran. Pecahan campuran. Ini lihat 12 bagi 5 berarti 2. 2 kali 5 10 masih sisa 2. 2 bagi 5. Jadi hasilnya adalah 2 per 5. Ya. Lanjut. Untuk pecahan campuran dengan campuran. Nah, di sini tadi apa konsepnya? Satu-satu, coba sampai berani. Ya. Pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Lanjut. Oke, pemahaman konsep kalian sudah mulai bisa ya. Oke, sekarang anak-anakku kita lihat. 1/3/4 kali 5 1/5 sama dengan, kalau kita udah menjadikan pecahan biasa, 1 kali 4 tambah 3 menjadi 7. Dan 5 kali dan ya. 7 kali 26 sama dengan 4 kali 5 sama dengan 40. Ya anakku, udah paham konsepnya? Sudah? Kalau ada yang belum, kita tonton lagi satu kali lagi pemahaman konsep ya. Yaitu 5/8 dikali 2/15. Bagaimana caranya? Jadi untuk cara pertama kita langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi di sini saya tulis lagi pembilangnya adalah 5 dikali 2, 5 dikali 2, dan penyebutnya adalah 8 dikali 15 sama dengan 5 dikali 2 adalah 10 per 8 dikali 15. 8 dikali 5 itu 40. 8 kali 1 8 kali tambah 4 jadi 12. Kita sederhanakan, kita bagi semuanya dengan angka 10. Jadi 10 bagi 10 jadi 1, 12. 120 dibagi dengan 10 itu menjadi 12. Jadi ini sederhananya adalah 1/12. Ini adalah cara pertama. Lalu ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung perkalian antara pecahan campuran yang dikali dengan pecahan biasa, atau sebaliknya pecahan biasa yang kita kali dengan pecahan campuran. Jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Apa yang harus kita lakukan? Caranya itu dengan cara mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut lalu ditambahkan dengan pembilangnya. Jadi 2 dikali dengan 3 itu adalah 6. 6 ditambah dengan 2 itu 8. Jadi 2/3 itu berubah menjadi 8. Penyebutnya masih tetap sama yaitu 3, sehingga berubah menjadi 8/3. 8/3 kita kali dengan pecahan biasa. Pecahan biasanya adalah 1/6. Dan apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita tinggal memandikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 8 dikali dengan 1 itu adalah 8 per 3 dikali dengan 6 itu adalah 18. Lalu kita bisa menyederhanakan 8 per
18 dengan membaginya, yaitu 8 dan 18 itu adalah kelipatan dari angka 2. Sehingga kita dapat membaginya itu dengan 2. 8 dibagi dengan 2 adalah 4 per 18 kita bagi dengan 2 adalah 9. Jadi kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya mengalihkan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan biasa, atau kebalikannya, bilangan pecahan biasa kita kalikan dengan bilangan bulat. Jadi di sini saya sudah membuat 2 contoh yang masing-masing dari soalnya adalah menghitung perkalian dari bilangan bulat dengan pecahan biasa. Jadi di soal pertama ada 3 dikali 2 per 15. Yang perlu kita lakukan adalah mengalihkan bilangan bulat dengan pembilang lalu membaginya dengan penyebutnya. Jadi di sini bilangan bulatnya 3 kita kalikan dengan pembilangnya adalah 2 kita bagi dengan penyebutnya adalah 15. Jika sudah, kita tinggal menghitung seperti biasa. 3 kali 2 adalah 6 per 15. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan 6 per 15 menjadi pecahan yang lebih sederhana lagi. Caranya dengan melihat 6 dan 15 itu kelipatan dari angka berapa? 6 dan 15 itu kelipatan dari 3. Jadi kita membagi semuanya pembilang dan penyebut itu dengan 3. 6 dibagi 3 adalah 2 per 15 kita bagi dengan 3 adalah 5. Jadi jawabannya adalah 2 per 5. Cara perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran, ya. Di sini soalnya bilangannya saya buat yang lebih banyak biar nanti soalnya juga berbobot. Contoh nomor 1. Misalkan 52 per 3 dikalikan dengan 61 per 5 sama dengan, langkahnya bagaimana? Dari perkalian pecahan campuran kita jadikan dulu menjadi pecahan biasa, ya. Ini penyebutnya 3, saya tulis 3. Kemudian pembilangnya ini diperoleh dari bilangan bulat dikalikan penyebut, kemudian ditambah dengan pembilang. 5 dikalikan dengan 3, penyebutnya 3, kemudian ditambah dengan 2. Kemudian yang pecahan campuran yang kedua ini juga dijadikan pecahan biasa, penyebutnya tetap 5. Kemudian 6 kali 5 kita beri kurung ditambah dengan 1, ya. Kemudian di bawahnya sama dengan penyebutnya 3 tetap. Ini penyebutnya juga tetap 5. Kemudian 5 dikalikan 3, 15. 15 tambah 2 berapa? 17. Kemudian yang sebelah kanannya dikalikan dengan 6 kali 5, 30. 30 tambah 1 berapa? 31 per 5. Seperti ini. Kemudian apabila sudah menjadi pecahan biasa dan pecahan biasa, maka kita tinggal mengalihkan antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, sekarang kita kalikan 17 dikalikan dengan 31. Nah, ini kita bisa membuat bersusun 17 dikalikan 31. 1 kali 7 7, 1 kali 1 1, kemudian 3 kali 7 21, nyimpan 2, 3 kali 1 3 tambah 2 5, kemudian dijumlahkan 7 2. Nah, jawabannya adalah 527 pembilangnya. Kemudian penyebutnya adalah 3 dikalikan 5 berapa? 15. Dari gambar PowerPoint satu video, kalian sudah mengerti bagaimana konsep perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa? Acung yang berani. Ya, Kristi. Pecahan biasa dikalikan dengan pecahan biasa artinya adalah pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Ya.
campuran dengan pecahan biasa. Siapa yang punya? Bisa? Ya, serta. Pecahan biasa dikali pecahan campuran, hasilnya diubah terlebih dahulu menjadi pecahan campuran menjadi kebentuk pecahan biasa, lalu bisa menggunakan kunci pembilang yang menyebut dikali tersebut. Ya, terima kasih. Lalu yang ketiga yaitu bilangan bulat dengan pecahan biasa. Siapa yang berani? Ya, Kirana. Bilangan bulat dengan pecahan biasa. Bilangan bulat dikalikan dengan pecahan biasa terlebih dahulu. Bilangan bulat bisa juga ditambah dengan 1. Lalu maknanya? Dan hasilnya dibagi agar menjadi lebih sederhana. Oh, ya. Baik. Kasih tepuk. Yang lebih pasnya ya. Terima kasih semuanya. Untuk bilangan bulat dengan bilangan pecahan biasa adalah mengalihkan bilangan bulat dengan pembilang dan membagi dengan penyebut. Tuh, ya, bilangan bulat dikalikan dengan pembilang, lalu dibagi dengan penyebut, ketemulah hasil. Itu. Lalu yang ketiga, yang keempat, bagaimana konsepnya atau rumusnya perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran? Ini dia bisa? Mengubah terlebih dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa, lalu mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Ya, ya, terima kasih. Berarti pemahaman konsep kalian sudah sangat bagus, sudah bisa menjelaskan. Nah, di sini akan lebih jelasnya jika kalian nanti akan Bapak berikan LKPD. Untuk itu anak-anakku, dalam hal untuk mengerjakan LKPD kalian membentuk kelompok. Silakan ya, bentuk kelompok. Silakan cepat dikit ya, biar masuk. Sudah? Kalau sudah, kita dapat jelaskan bagaimana cara mengisi LKPD atau lembar kerja yang kalian nanti Bapak kasih. Yang pertama, pahami apa yang menjadi masalah di dalam serikat di sini. Ya, baik dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Dipahami dengan baik, baca bareng-bareng. Setelah itu isi lembar yang kedua. Ya, di sini ada kelompok berapa anggotanya. Lalu di sini lebih beda adalah membuat kalimat matematika. Lalu diminta bagaimana cara menyelesaikan kalimat matematika tersebut.
dibuat kalimat merdeka sampai cara mengerjakannya. Sudah siap? Siap. Ya, kalau sudah siap, Bapak bagikan dari kelompok 4. Nih, ya, silakan dikerjakan, kerjakan dengan baik, ya. Dibaca dulu ininya, permasalahannya. Dibaca dulu permasalahannya. Waktu adalah 15 menit. Ya, ada yang menulis, ada yang membacakan. Tolong dipahami, ya, dipahami bagaimana, apa masalahnya. Kalian tuangkan ke dalam LKPD itu. Ditulis dulu kalimat pengertiannya, dikerjakan, lalu bagaimana cara mengerjakannya, kan bisa kami jelaskan di sini, gitu. Kan? Yang pertama kalian tulis adalah kalimat matematikanya dulu. Lalu nanti setelah kalian bisa mengerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, kalian tulis di deskripsi atau keterangannya. Ya. Kalian tulis dulu kalimat matematikanya, atau kerjakan dulu matematikanya, baru tulis deskripsinya. Bagaimana kalian cara mengerjakannya. Waktunya 15 menit. Membacakan bagaimana cara mengerjakan, ya. Oke. Ini ditulis dua pakai buku. Ada yang menulis depan, ada yang bukan, ada yang menjelaskan. Setiap kelompok begitu, ya. Ini ditulis dua, ini dua, ya. Bukan di buku satu lagi. Nanti ada yang menulis papan satu, ada yang membacakan ini satu. Dua-dua yang kita, ya. Satu nulis nanti yang menjelaskan, yang nulis papan siapa? Nulis dua yang ini, ya, kerjasamanya. Siapa yang nulis di papan, siapa yang menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Ada yang menulis, ada yang ini udah bagus.
yang satu menuliskan di papan tulis kalimat matematikanya, yang satu menjelaskan bagaimana cara mengerjakan. Di sini ingin membuktikan apakah kalian benar-benar bekerja kelompok atau enggak? Ya. Yang pertama, Bapak minta yang sudah berani maju silakan. Kelompok berapa? 2. Kelompok 2 silakan. Yang menjelaskan siapa? Silakan. Ojak action. Ya. Sekarang kelompok 4 silakan. Perkalian 2 pecahan biasa. 3/5 kali 1/2 hasilnya 3/10. Keterangan cara penjelasannya. Pecahan biasa. Kelompok berapa sekarang? Kelompok 3 silakan. Nomor 1, pecahan biasa dikalikan dengan pecahan biasa, hasilnya diperoleh dengan pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan penyebut, dan hasilnya dibagi agar lebih sederhana. Bagus, silakan dulu. Ya. Nah, untuk kelompok selanjutnya adalah kelompok 1. Untuk nomor 4, pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa dan selanjutnya menggunakan kunci pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sudah? Baik. Dari tadi kalian sudah menyimak pembahasan kelompok kalian dan rekan-rekan kalian. Adakah dari kalian yang mau bertanya masalah konsep perkalian yang kita pelajari tadi? Ya. Apakah yang dimaksud pecahan campuran? Ya. Baik ya. Pecahan campuran yaitu pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut, sehingga kalau pembilangnya sama itu dan nilainya 1. Kelebihannya itulah yang sama dengan penyebutnya itu ditaruh di depan, dijadikan bilangan bulat. Lalu sisanya dijadikan pecahan biasa. Sehingga perpaduan antara bilangan bulat dan pecahan itu namanya pecahan campuran. Sudah ngerti? Kalau sudah, ya, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Kirana. Apa yang dimaksud dengan pecahan biasa? Ya, pecahan biasa adalah yaitu pecahan yang pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut, sehingga itu tidak bisa dibagi lagi. Kalau sudah, silakan kumpulkan hasil daripada kerja kelompok kalian. Perwakilannya, ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya. Terima kasih semuanya. Nah, untuk selanjutnya
kalian boleh kembali ke semula atau ke barisan seperti yang tadi sebelum dibuat tugas kelompok. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu ke kegiatan mencoba soal-soal. Tetapi sebelumnya mari kita bernyanyi, mari belajar. Silakan kalian berdiri ya semuanya. 1, 2, 3. Terima kasih. Silakan duduk. Masih semangat? Masih. Ya, kalau masih semangat, sekarang keluarkan bukunya. Lihat ke ini, tolong dikerjakan soal-soal yang ada di layar. Ya. Kalau kalian betul semua, berarti kalian sudah paham dengan konsep-konsep daripada perkalian bermacam pecahan. Sudah selesai semua? Sudah. Nah, kalau sudah bagus. Nah, untuk mengetahui bagaimana pekerjaan kalian betul atau salah, benar atau enggak, silakan. Siapa yang berani mengerjakan nomor 1? Silakan Puspa ke depan. Ya. Yang nomor 2, siapa berani? Silakan Kirana. Nomor 1 sama dengan 4 bagi 2, yaitu 2. Yang nomor 3, siapa berani? Silakan Wayan. Dikali 6/8 sama dengan 4/1 dikali 6/8. 4 dibagi 4 adalah 1. 8 bagi 4, 2. Baiklah anak-anakku, kasih tepuk pada 4 kelompok yang maju. Nah, setelah Bapak lihat kalian dari 4 orang perwakilan yang maju sudah bisa menjelaskan, sudah betul ya. Berarti kalian sudah bisa memahami konsep perkalian berbagai macam pecahan. Nah, sedikit di sini ya. Dari hasil belajar tadi ya, diskusi tadi ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, Bapak berpesan sedikit. Materi ini sangat penting. Kenapa? Di dalam kehidupan kita bermasyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat, sering sekali menemukan hal-hal yang berhubungan dengan perkalian berbagai macam pecahan. Untuk itu kalian harus belajar ya di rumah. Nah, baiklah, dari
pembelajarannya tadi yang kita lalui dapat kita simpulkan yang pertama, kalau kita mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan biasa, bagaimana caranya? Ya. Yang kelas? Ya. Langsung kita mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut kali penyebut. Nah itu adalah yaitu konsepnya atau rumusnya. Yang kedua, yaitu pecahan biasa dengan pecahan campuran atau pecahan campuran dengan biasa. Siapa yang berani? Bagaimana kesimpulannya? Ya. Terus? Ya. Kalau ada pecahan campuran dengan pecahan biasa, pecahan campuran diubah dulu ke pecahan biasa, lalu gunakan rumus pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya, betul. Lalu yang ketiga, bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Siapa yang bisa? Ya. Bilangan bulat dikalikan dengan pembilang lalu penyebutnya tetap. Ya. Yang lain? Lalu hasil dibagi penyebut. Ya. Yaitu kalau bilangan bulat dengan pecahan, langsung bilangan bulat dikalikan dengan pembilang dibagi dengan penyebut, ketemulah hasil. Ya, nah itu. Yang terakhir, kita simpulkan yang terakhir, yaitu pecahan campuran dengan pecahan campuran. Siapa yang berani? Ya, Resti. Pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Hasilnya menggunakan kunci, pembilang, kali pembilang, dan penyebut kali penyebut. Betul. Berarti ya, kalau ada pecahan campuran dengan pecahan campuran, dirubah dulu ke pecahan biasa. Lalu dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut kali penyebut. Hasil kalian pembilang dibagi hasil kalian penyebut. Ditemukanlah hasil. Ya, itu adalah kesimpulan akhir daripada pembelajaran kita. Nah untuk selanjutnya, ya, Bapak akan memberikan soal kepada kalian. Ini adalah untuk mengetahui pemahaman kalian dari awal sampai akhir. Kita akan dengan teliti, ya, sehingga kalian bisa benar semua, kerjakan sendiri, ya. Jangan lihat jangkauan, ya. Silakan. Ini adalah untuk menilai diri kalian sendiri. Seberapa pemahamannya itu tiga. Jelas saudaraku? Sudah, silakan tuh. Tolong lihat lagi punya kawan-kawannya. Semua sampai di sana Pak, di sana semuanya. Terima kasih ya. Saya duduk. Sudah Bapak lihat pekerjaan kalian di sini sudah bagus-bagus. Dan rata Bapak lihat benar semua. Nah, untuk itu, anak-anakku ya, untuk pembelajaran hari ini ya kita cukupkan. Nah sebelumnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu pekerjaan rumah atau PR. Kalian nanti buka buku matematikanya, yaitu buku kalian halaman 30. Ya, itu kerjakan pembagian macam pecahan. Ya,
Tolong dikerjakan. Hari Rabu kita akan bahas, kita akan mempelajari bagaimana cara mengerjakan pembagian berbagai macam pecahan. Nah, untuk itu anak-anakku semua, ya, bagaimana caranya kita belajar dengan baik? Ya, satu, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, belajar itu dari niat dalam diri kita sendiri. Bahwa belajar itu merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Ya, sebab tanpa belajar, ya, tanpa berbuat, kita selalu akan ketinggalan. Begitu juga kalian. Kalau bagian sebagai seorang pelajar tidak mau belajar, ya, kalian akan ketinggalan oleh kawan-kawan. Ya, hanya itu dari Bapak. Ya, ada pertanyaan masalah ini? Kalau tidak, ya, sebagai penutup pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama kepada yang mau memimpin. Silakan. Pada asana. Asana. Kara Sudana. Berdoa mulai. Bersalam kepada Tuhan Guru. Selamat siang. Ya, kalian silakan berkemas-kemas. Ya, bukunya dirapikan, dilihat, jangan sampai ketinggalan. Nah, setelah sampai kalian merapikan buku, silakan nanti kalian keluar dengan tertib. Ya.